Kita di atas. Ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya baca yang ganjil, saudara-saudara baca yang genap ya. Dan ayat 9-nya bersama-sama. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawas Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Eli kepada Eli Samuel, kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini ini mendengar." mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Amin. Kan di sini katanya sudah ayat 1 bilang pada masa itu katanya firman Tuhan juga jarang. Penglihatan-penglihatan juga tidak sering. Artinya apa? Rohaninya sudah kabur, tertutup. Imam Eli tidak begitu tajam rohaninya. Saudara-saudara, antena rohani perlu begitu tajam. Ini yang sangat penting. Kan tadi bilang, kan Samuel belum pernah. Karena itu dia tidak sadar ini panggilan dari Tuhan, suara dari Tuhan. Kalau kita orang sudah pegang firman Tuhan, sudah pegang perjanjian Tuhan, kita harus tahu. Tadi juga kan kita bicara dengan Kadek dengan saya. Kalau kita ke daerah yang kita tinggal, sekeliling kita, ada banyak orang yang sakit. Penyakit yang tidak bisa sembuh. Ada orang di bawah sangat kesulitan. Dan ada yang orang seperti orang baru terima Yesus juga ada. Dan keturunan juga ada. Dan orang sudah lama ada di bawah pencobaan. Banyak macam ada di dunia ini. Dan mereka yang saya sebut, orang-orang itu sedang cari siapa yang bisa bantu saya. Seperti itu. Mereka bukan minta solusi yang sedang mereka tidak tahu. Masalah juga ini, masalahnya datangnya dari mana, hanya karena hanya lihat apa yang kelihatan. Seperti tadi di Imam Eli dengan yang Samuel. Apa bedanya? Tidak, karena tidak tahu, Samuel tidak tahu ini suara dari Tuhan, tidak bisa tahu. Tapi kalau kita lihat orang-orang mengalami kesulitan, apakah mereka karena malas ikut ibadah atau ikut sembahyang,
tidak rajin sembahyang. Kebanyakan orang rajin. Yang mengalami kesulitan itu adalah orang yang rajin. Seluruh dunia banyak orang ada. Kalau kita lihat yang siapa yang begitu rajin untuk melakukan agama itu, kalau kita lihat bilang seperti orang Muslim atau orang Hindu, lebih rajin daripada orang Kristen. Kalau orang Kristen hanya seminggu sekali. Datang ke gerejanya seminggu sekali. Kalau orang Muslim berapa kali satu hari. Setiap hari Jumat mereka juga berkumpul. Apalagi orang Bali. Kalau bilang kerajinan melakukan agama lebih. Apalagi bilang orang Yahudi. Orang Yahudi seperti orang Farisi mereka. Sekarang juga mereka lakukan seperti itu. Puasa juga, doa juga, hari Sabat juga. Yang ada aturan-aturan yang di perjanjian lama yang tertulis. Mereka tetap ikut taat seperti itu. Tapi hidupnya bagaimana? Dengan itu tidak bisa. Masalahnya waktu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluarkan dari Mesir, Tuhan memberi firman perjanjian. Langsung Tuhan tulis dengan di atas loh batu. Dan sampai Tuhan memberi mana juga. Itu taruh di dalam beli-beli juga. Ada yang di dalam perjanjian. Tabut perjanjian. Di dalam kan ada. Tongkat Harun juga ada. Buli-buli yang taruh mana juga ada. Loh batu juga ada. Tetapi mereka kan orang Yahudi. Kan ada yang seperti film ada yang Indiana Jones. Di situ juga ada keluar munculnya apa cerita tentang tabut perjanjian. Kalau ketemu tabut perjanjian ini kan penuh dengan kuasa Tuhan. Karena itu mereka cari-cari. Tapi sebenarnya yang mana lebih jauh penting? Perjanjian atau tabut perjanjian? Sebenarnya perjanjian lebih jauh penting. Tetapi karena orang Israel, mereka mementingkan tabut perjanjian, jadinya seperti berhala. Karena Tuhan hilangkan. Sampai sekarang belum ketemu. Ini yang harus tahu. Benar-benar. Kita harus tahu. Lebih jauh penting daripada tabut perjanjian adalah perjanjian diberi oleh Tuhan. Yang seperti di loh batu juga. Sebenarnya apa yang tulis di situ. Tuhan kasih tahu sampai mana Tuhan begitu mengasihi manusia. Supaya manusia yang ingat. Perjanjian Tuhan yang sampai memberi anaknya yang tunggal kepada kita, Tuhan ingatin melalui perjanjian itu. Tetapi sekarang bagaimana? Setiap ibadah. Mereka sebut. Kan mengaku. Kan dia pengakuan iman. Padahal otak tidak, hati tidak. Hanya jadinya rutinitas. Seperti kenapa gereja Hanul tidak melakukan itu. Karena saya tahunya hanya mereka dari mulut aja, bibir aja keluar. Tidak nyambung ke sini. Apa gunanya? Benar-benar. Kita harus tahu perjanjian Tuhan yang tidak berubah. Ada di dalam saudara dan saya. Kalau bilang buli-buli yang taruh mana itu sebenarnya apa? Penyertaan Tuhan. Ini buktinya penyertaan Tuhan membuktikan kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan suruh taruh itu buli-bulinya? Supaya bangsa Israel ingat. Waktu mereka di padang gurun, mereka tidak ada kekurangan makanan. Tuhan menyertai. Tetapi mereka gimana? Tidak ingat itu. Komplain semua. Kan semua mati. Mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pertolongan Tuhan. Padahal sedang Tuhan menjaga, menyertai mereka. Kalau kita kan ingat, tongkat Harun. Wah, ada tunasnya muncul. Luar biasa. Apakah karena tongkat Harunnya khusus? Kita harus ingat. Siapa yang munculkan tunas keluar dari tongkat yang kering itu? Kekuatan Tuhan. Waktu kita melihat tongkat Harun, waktu dengar cerita tongkat Harun, sebenarnya kita harus ingat, kekuatan Tuhan, kekuatan takhta. Tetapi
Saudara-saudara, waktu dengar ceritanya apa itu? Mewahkan tongkatnya itu. Karena itu Tuhan gimana? Buang. Sampai sekarang tidak bisa cari. Di mana itu? Coba kalau umpamanya saudara-saudara ada tongkat itu. Bisa melakukan mujizat yang luar biasa segala macam. Bisa. Masalahnya bukan itu. Saya pernah bilang hari Minggu kemarin, kalau orang percaya, lebih bagusnya apa? Tidak mengalami mujizat. Kenapa Tuhan izinkan mujizat-mujizat terjadi seperti itu kepada bangsa Israel sampai buka lautnya? Kenapa? Karena tidak percaya. Saudara-saudara, kita harus tahu. Yang mana paling penting kepada saudara dan saya adalah perjanjian. Yesus adalah Kristus kepada saya. Bagaimana cara bebaskan kita dari kegelapan? Hanya oleh nama Yesus. Tapi dunia sudah jadi agama. Kristen juga jadi agama. Karena itu tidak percaya itu. Karena itu Imam Eli sebenarnya paling lama, karena itu kan khususkan oleh Tuhan, berdirikan jadinya imam besar. Tetapi karena sudah kabur rohaninya. Karena itu tidak bisa kita namanya orang Kristen percaya. Tetapi kalau perjanjiannya kabur, sering datang ke gereja, sering ikut ibadah, tidak ada gunanya. Saudara-saudara harus hati-hati. Apakah jadi kebiasaan seperti Imam Eli? Kalau terjadi seperti itu gimana? Sudah hancur. Tidak bisa. Benar-benar kita harus tahu. Tetapi daripada Imam Eli, kalau kita lihat Samuel bagaimana? Dia tidurnya di samping tabut perjanjian di situ. Artinya apa? Bukan dia tidurnya di samping tabut perjanjian. Artinya apa? 24 jam dia fokus kepada perjanjian Tuhan. Sampai dia bisa dengar suara Tuhan. Firman Tuhan nyata kepada dia. Semenjak dia dengar suara Tuhan, katanya dari situ, satu kata-kata dari Samuel, satu kata-kata firman dari Tuhan, memberi kepada Samuel, katanya tidak gugur. Artinya apa? Semua genapi. Benar-benar. Sampai bisa gerakan mesbah. Pulihkan segala kan. Semua. Di kerohanian bangsa Israel. Pulihkan. Dan jadinya benar-benar tidak perlu perang dengan Filistin. Tidak perlu Babel. Dan mereka menang. Terjadi seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita pegang firman Tuhan yang benar, mengalir. Tuhan memberi melalui mimbar. Kalau kita bisa pegang, dari situlah akan mengalami pengalaman. Karena Samuel tetap di situ, dia sampai mengalami suara Tuhan, firman Tuhan nyata kepada dia. Seperti Tuhan menyertai benar-benar kepada bangsa Israel. Kita harus tahu, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, panggil oleh Tuhan, tetapkan oleh Tuhan untuk apa? Menyaksikan kekuatan Tuhan. Penginjilan bukan penginjilan yang saya jalan, yang saya rajin sampaikan. Benar-benar penginjilan artinya apa? Nyatakan kesaksian yang Tuhan menyertai saya. Ini yang kita harus tahu. Apa yang kita perlu? Sebagai orang sudah pegang perjanjian. Jangan melihat apa yang kelihatan. Sering kita bicara tentang yang kelihatan. Tetapi kita harus melewati. Bisa melihat yang tidak kelihatan. Dari situlah Tuhan akan memberi berkat yang luar biasa. Jawaban datang atau tidak, masalah belum beres atau juga tidak ada masalah. Itu tidak penting. Karena kita perjalanan padang gurun. Kehidupan kita betul-betul harus pegang perjanjian Tuhan. Orang-orang sampai hampir 2,5 juta orang keluar dari Mesir. Berapa orang masuk ke tanah Kanaan? Hanya 2 orang.
2 orang pegang perjanjian. Yang lainnya gimana? Bolak-balik, semua gimana? Mati. Kita harus hati-hati. Memang Tuhan memberi keselamatan kepada banyak orang. Termasuk kita. Tetapi kalau tidak bisa pegang perjanjian yang benar, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Atau hanya masuk ke tanah Kanaan karena anugerah Tuhan, tetapi waktu jalan di padang gurun bagaimana? Tidak bisa menikmati. Kita harus hati-hati. Benar-benar perjanjian. Banyak orang gereja penting. Atau di jabatan penting, tugas penting. Tidak penting. Paling penting adalah apa? Perjanjian. Banyak orang, jumlah di gereja, jemaat berapa orang, atau gedungnya. Sangat tidak penting. Paling penting perjanjian. Di mana-mana kita berada, di situ juga Tuhan berada. Kita adalah gereja. Ini yang Tuhan taruh. Perjanjian Tuhan kepada kita ini adalah gereja. Di mana-mana gereja berkumpul, itu adalah gereja yang benar. Kalau berkumpul banyak orang Kristen dan tidak ada perjanjian Tuhan, itu bukan gereja yang benar. Jadilah gereja yang benar diri sendiri, yang pegang perjanjian Tuhan dan menikmati diri sendiri. Dari situlah Tuhan akan pakai kita sebagai benar-benar saksi tentang perjanjian Tuhan. Tuhan pilih kita. Tuhan panggil kita. Saya harap kita sebagai orang yang sudah pegang perjanjian Tuhan, menikmatilah. Supaya benar-benar bisa jadi saksi yang benar. Melalui kehidupan kita. Karena Tuhan memberi firman dulu, dan Tuhan suruh berdoa. Supaya firman itu bisa nyata kepada saya. Dan saya jalan di tengah-tengah daerah dengan bukti, tanda-tanda diberi oleh Tuhan. Di situ Tuhan akan memberi benar-benar yang kekuatan yang luar biasa seperti Samuel, dan kita bisa jadi alat bejana dipakai oleh Tuhan seumur hidup. Amin. Ayo berdoa. Tuhan, begitu terima kasih karena Tuhan memberi iman kepada kami bisa mengaku Yesus adalah Kristus. Dan kami bisa pegang perjanjian Tuhan yang akan membawa kami sampai ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu perjalanan hidup kami sehari-hari, kami mau pegang perjanjian. Kami tidak mau melihat pegang yang kelihatan. Kami tidak mau hilangkan hati kami dengan yang kelihatan. Tetapi kami mau pegang lebih fokus kepada hal yang tidak kelihatan adalah Yesus, adalah Kristus. Berilah kekuatan supaya kami tetap pegang dan bisa menikmati cara Tuhan yang memberi kepada kami, waktu Tuhan yang memberi kepada kami, dan menjadi saksi sesuai dengan rencana dan waktu dari Tuhan. Memberkatilah rumah tangga kami semua supaya kami bisa lebih fokus kepada perjanjian Tuhan. Dalam nama Yesus memberkati dan berdoa. Amin. Amin. Sudah selesai. Amin. Sampai jumpa besok. Ibu.